Siapa di sini yang udah lihat berita soal ditetapkannya Ruben Onsu sebagai tersangka? Tapi nanti cerita yang si Ruben sudah ditetapkan tersangka ini, Ruben ini nggak tinggal diam. Di persidangan pun nanti ya, aku bilang ini sebenarnya masalah ini problematika keluarga, ya kan? Problem keluarga yang didirikan oleh Ruben Onsu atas nama Ruben Onsu, tapi di dalamnya ini ada keluarga gitu loh. Dan Ruben Onsu ini ya, dari penglihatanku Ruben Onsu ini dengan dia ditetapkan tersangkanya, ini penglihatanku di luar daripada masalah dia soal hak asuh anak yang 2 itu kan gitu. Nah, Ruben Onsu ini nggak tinggal diam nanti kalau aku lihat loh. Dari kemarin tuh aku udah cerita sih sama salah satu akun media sosialku. Di situ aku udah buka penglihatanku ya, bukannya ya dari anak Indomie goreng inilah ya. Jadi penglihatanku itu Ruben Onsu ini nggak tinggal diam di persidangan, dan dia akan mengaku bahwasannya uang yang digadang-gadang hasil daripada investasi orang itu ke si Ruben Onsu, itu dia akan menyeret keluarganya, salah satunya di adiknya dan di mantan istrinya si SW. Nah, kalau si SW ini kan ibarat kata kalau dia nanti nggak bisa membuktikan omongannya di persidangan dengan membela diri, dia juga akan ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Sebenarnya ribet tau nggak? Kalau aku bilang gitu ya, kalau aku bilang ini ya, ribet. Masalah orang ini tuh ya, sebenarnya ya, masalah orang ini masalah ibarat kata benang yang udah kusut, mau dibenerin pun bingung gitu loh, ibarat karena dia udah kusut banget gitu loh ya. Dan ini ribet, rumit, dan yang kasihan itu nanti anak-anaknya jadi korban gitu loh. Ya gue bukan apa ya ibaratnya kalau memang ada kerjasama yang baik antara si SW dan Ruben Onsu, masalah ini bakal kelar. Tapi kalau sikap satu sama lain mementingkan egonya masing-masing, ya kan, satu sisi si sama-sama salah ya, satu sisi si SW terus menyerang, di sisi lain si RO juga nggak terima, Ruben Onsu nggak terima atas statementnya yang dipermasalahkan, cuman pengen ketemu anak tapi merembet kemana-mana dengan berbagai media, terlalu banyak bicara si Sarwenda. Yang kasihan tuh anaknya nanti. Lihat aja nanti di persidangan buktikan bahwasannya Ruben Onsu akan menyeret mantan istrinya Sarwenda di kasus ini, karena aliran dana yang masuk itu 70-75% yang tak lihat itu ke Sarwenda gitu loh. Nah, buktikanlah itu di pengadilan. Samanya sebenarnya kayak kasusnya si Sandra Dewi ya kan, akan banyak nanti yang disita gitu loh. Nah, ujung-ujungnya kalau mereka masih tetap egois, Sarwenda masih tetap mempertahankan egonya, ya udah tumbang. Kalau aku bilang tuh tumbang gitu loh ya. Kasihan siapa? Gue kasihan sama anaknya, karena gue ibu anak 4 tuh ngebayangin muka anak-anaknya Thalia Tania. Jujur Sarwenda ini memang bagus dia. Kalau penglihatanku ini Sarwenda ini kalau di mata anaknya itu ya, dia mendidik anaknya tuh bagus, disiplin, nggak ada yang ibaratnya dia menciptakan sesuatu yang benar-benar untuk masa depan anaknya. Tapi itulah ya kan, kalahlah itu sama ego mereka, egonya dia. Kalahlah itu sama kejadian-kejadian kemarin. Kalaulah si Sarwenda lebih sabar lagi, kurasa nggak sampai segini ceritanya. Karena yang kulihat juga
sebenarnya masalah ini, masalah yang ditetapkannya si Ruben Onsu sebagai tersangka, ya kan, karena orang itu investasi 2 miliar ke Ruben Onsu. Sebetulnya kalau mau diselesaikan, ya diselesaikan si Ruben, aku lihat masalah ini bisa kok terselesaikan, bisa kok dibayar dia balik, ya kan. Tapi ya mungkin ada satu hal di hati si Ruben Onsu, ibarat kata kasarnya, dia nggak mau menyelesaikan itu, karena duit yang dibikin untuk investasi itu dananya sebagian ke Sarwenda. Aku nggak tahu lah ya isi hatinya si Ruben Onsu seperti apa. Tapi kita berdoa, ya kan, berdoa satu sama lain. Ya istilahnya, ya bukannya di sini tuh bukan main kubu-kubuan, tapi artinya berdoa yang terbaik buat mereka, buat Ruben Onsu sama Sarwenda, terbaik juga lah buat anaknya yang 2 itu, ya kan. Karena masalah ini nggak bakal kelar kalau mereka nggak satu kalau mereka nggak satu hati gitu loh. Dan mereka ini nanti sama kalau aku lihat itu mereka ini sama-sama mengeraskan hati gitu loh ya, yang tak lihat. Sebenarnya kalau kayak nanti gua lagi yang dibilang, sebenarnya dari pihak Ruben ini oke-nya ini sebenarnya, cuman si SW ini terlalu banyak hal yang dia kasih syarat-syarat yang bikin si Ruben itu nggak terima lah, mungkin ya, namanya manusia. Tapi yang namanya prinsip berumah tangga ada ajanya keras satu sama lain, yang satu keras, yang satu lembek. Kalau keras dua-duanya kan pecah kan begitu. Tapi ya ada mungkin satu hal yang bikin terluka si Ruben sehingga dia sefrontal sekarang, ya kan. Cuman kita doakan yang terbaik lah untuk mereka, untuk Ruben Onsu, ya kan. Kalau masalah ini bakal kelar, kalau masalah ini bakal kelar, bisa sebenarnya dikelarkan si Ruben Onsu, tapi nggak tahu siapa yang mau diseret dia. Nah, kayak yang tadi aku bilang lah, itulah yang diseretnya si mantan istrinya, karena aliran dana itu kan bisa dibilang ke sana kan gitu. Kita lihat aja nanti endingnya, kalau benar terbukti balik kalian ke akunku.